Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur karena pada hari ini kita bersama-sama dalam mendengar renungan harian kita. Saudara-saudara yang terkasih, semoga kita masih berada dalam keadaan yang baik dan kita tetap dapat mengikuti setiap SOP yang sudah ditentukan bagi tempat kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, judul renungan kita adalah Bapa yang menangis. Dan ayat renungan kita di dalam Hosea 11 ayat 8 dan 9. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Admah, membuat engkau seperti Ziboin? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkahku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, renungkanlah kepedihan orang tua pada zaman perjanjian lama, karena anak laki-laki mereka memberontak. Hukum mengharuskan mereka membawa anak tersebut ke hadapan para tua-tua untuk dilempari batu. Ulangan 21 ayat 18 hingga 21. Tampaknya hal ini hanya ditemukan dalam situasi yang ekstrim. Tetapi bayangkanlah pergulatan emosi yang harus mereka tanggung supaya dapat memenuhi hukum Allah yang kudus. Menurut Nabi Hosea, itulah kepedihan yang dirasakan Allah karena pemberontakan umatnya. Dia seperti orang tua yang penuh kasih mengajar anak-anaknya berjalan, kemudian dengan lembut mengangkat dan menciumnya untuk menghilangkan rasa sakit bila ia terjatuh. Hosea 11 ayat 3. Saudaraku, Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada Israel, tetapi bangsa itu pergi menjauhinya. Mereka layak untuk ditinggalkan olehnya, ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi Allah tetap mengasihi umatnya Israel dan tidak menginginkan seluruh bangsa itu binasa. Meskipun Dia mengizinkan bangsa Asyur menawan mereka, Dia mendatangkan beribu-ribu orang yang dahulunya menetap di kerajaan Israel Utara bersama-sama dengan kerajaan Selatan Yehuda kembali dari pembuangan. 1 Tawarik 9 ayat 1 hingga 3. Allah tetap mengasihi kita pada saat kita berbuat dosa. Jika Dia menghajar kita, Dia tidak segan-segan melakukannya, dan itu dilakukannya dengan kepedihan yang dalam. Kasih-Nya tidak memungkinkan Dia meninggalkan kita seorang diri. Saudara yang terkasih, para pendengar, apakah perasaan kita apabila kita melihat orang tua kita menangis karena diri kita? Apakah yang akan kita lakukan? Kita sudah dengar di awal renungan tadi bahwa pada zaman perjanjian lama, orang tua apabila melihat anak-anak mereka memberontak, rasa sedihnya bagi orang tua sangat mereka rasakan. Jadi bagaimana pula dengan kita, saudara-saudara? Adakah kita dapat melihat
bagaimana perasaan kesedihan daripada orang tua kita. Kita juga dikasih tahu bahwa perasaan sedih daripada Tuhan. Dia menangis, dia sedih, tetapi kita sama-sama perhatikan bahwa renungan ini membawa kepada kita bahwa Tuhan tidak menghukum bangsa Israel. Dia tetap mengasihi bangsa itu. Ajaran Allah disertai belas kasih-Nya, bukan kekejaman. Ajaran Tuhan, ajaran kasih, dan bukannya ajaran kekejaman, tetapi iblis. Iblis mengajar tentang kekejaman, kerusakan, keburukan, dan perkara-perkara yang negatif. Maka itu saudara-saudara, semoga dengan firman Tuhan pada saat ini membawa kepada kita melihat bagaimana kita harus benar menghormati Tuhan. Inilah renungan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini.